pihak ketiga, tapi bukan perselingkuhan ya. Apa? Nggak akses komunikasi, semua diblokir. Aku kesana pun udah apa, nggak dipertemukan gitu kan, merasa terhalang gitu. Itu berjuang sendiri. Jadi awal permasalahan di situ gitu. Iya. Biasa kalau sehari kesini dapat berapa minimal? 20 sih ya. 20? Iya, 20.000 itu dari pagi sampai jam 1, jam 2. Nggak dapat lauknya, yang penting kita udah dapat berasnya. Nasi aja, beras aja? Iya, nasi sama garam aja. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda HDW, ketemu lagi bareng HDW Channel hari ini. Dan kita masih di perkebunan Ciapus, di desa Ciapus, Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemarin kita sempat ke sini, ke salah satu janda yang gemoy. Beliau namanya Teh Epi. Dan kita pengen berkunjung lagi. Tadi kita sempat ke rumahnya juga, melihat keadaannya. Ternyata pas kita ke sana lagi, beliau lagi ke sawah atau ke kebun, makanya kita langsung ke sini. Nah, mudah-mudahan hari ini saya aturkan beribu-ribu terima kasih buat Sobat Muda HDW yang terus berbagi di HDW Channel, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Berapapun itu insya Allah akan kita sampaikan, dan kita terus akan membantu para janda dan gadis-gadis yatim yang ada di pelosok perkampungan Jawa Barat, khususnya umumnya dimanapun juga. Insya Allah HDW Channel juga akan terus ke tempat-tempat Anda. Waduh, ke tempat-tempat Anda, maksudnya ke kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat, di Garut, Tasik, Ciamis, ataupun di Cianjur, dan insya Allah mungkin kita juga bakalan ke Sukabumi, insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat, katanya lagi di saung di sana, Teh Epinya, kita ikut ya. Teh, assalamualaikum. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Barusan dari rumah nggak ada. Iya, di sini. Tadi mah apa namanya? Katanya lagi beres-beres gitu kan. Jadi ya udahlah, kita ke sini. Dipakai mic-nya dulu coba. Kita bisa ketemu lagi sama Teh Epi yang sangat luar biasa. Tadi kita sempat ngobrol sama keluarganya juga, emang kesehariannya demikian ya Teh. Iya. Kalau juga misalnya nggak kebun, ke sawah. Ke sawah, ke kebun. Kebun sawah. Balik. Padahal kenapa nggak ke kota gitu? Soalnya anak masih kecil ya. Anak masih belum kecil, bisa jadi ditinggalin. Ya. Untuk kerja pun kasihan. Seadanya aja lah di sini, gitu kan, sedapatnya di sini. Berarti 4 tahun mas sekarang udah bisa ngomong? Udah dong. Udah ya, udah capetang gitu kalau bahasa itunya ya. Nah, jadi biasanya dari mana kalau juga misalnya untuk sekarang ini?
Ya paling kalau misalnya ada yang nyuruh kerja gitu kan, Hmm. nyiram kebun ubi gitu, Hmm. ya dikerjain gitu. Kalau nggak dari sana mau dari mana lagi? Hmm. Soalnya kan untuk sekarang ini mah, aduh makan juga ya susah gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin lah ada yang nyuruh gitu kan, nyari nyari kerjaan di sini walaupun dapat sedikit sedikit juga lumayan lah buat beli beras gitu. Hmm. Bisa beli beras untuk makan sehari gitu kan, besoknya kita cari lagi gitu. Hmm. Biasa kalau sehari kesini dapat berapa minimal? 20 sih ya. 20? Iya 20.000 itu dari pagi sampai jam 1 jam 2. Dari pagi dari jam 7 jam sampai jam setengah 2 8 ya. itu 20.000. Iya 20.000. Terus dapat apa aja 20.000? Ya cuma dapat itu aja. Ya buat apa gitu? Ya buat beli beras Beras aja gitu kan. Beras berapa? 16.000. 16.000. 4.000 lagi buat ya 2.000 buat anak-anak Jajan. iya. Terus lauk? Enggak sih, Enggak apa? ya enggak dapat lauknya, yang penting kita udah dapat Nasi berasnya aja, beras aja? iya, nasi sama garam aja. Hah? Iya. Nasi sama garam? Iya. Bener? Yang penting ada rasanya aja gitu. Masya Allah. Nah ini jadi emang kehidupan di desa tuh demikian sobat muda. Jadi untuk keseharian pun, tapi untuk ngurus kedua anaknya ya dari buruh-buruh ini aja gitu. Pernah nggak ada yang paling pahit yang pernah merasakan tidak makan atau apa gitu? Pernah makan tuh satu kali, itu pun dapat sore di paginya nggak makan, anak-anak nggak makan. Pernah nggak ngerengek anak-anak pengen apa? Jajan sih. Terus di saat nggak ada uang untuk ngasih jajan? Ya mau gimana lagi, mau pinjam sana sini kan nggak ada yang ngasih. Karena aku kan nggak kerja gitu kan, takutnya nggak bisa bayar gitu. Jadi kamu nggak pinjam? Nggak dapat pinjaman. Nggak dapat pinjaman? Iya, nggak dapat pinjaman. Ya, jadi apalagi? Ya untuk sekarang ini aku lagi butuh banget biaya sekolah gitu kan, untuk anak yang sulung gitu, kelas 2 SMP. Itu harus ada uang gitu buat masuk ke sana gitu. Untuk sekarang masuk SMP? Iya, kelas 2 SMP harus ada uang kan, karena tunggakan yang kelas 1 belum terbayar juga. Jadi pas mau naik kelas 2 itu makin nambah gitu kan tunggakannya. Gitu. Jadi kalau untuk makan mah anak-anak tidak rese lah, apapun juga yang ya, ada. Paling yang kecil sih ya. Apa emang pernah? Pengen beli ayam gitu kan, cuman ya mau gimana lagi, nggak ada gitu. Daging gitu ya, daging. Gitu. Jadi biasanya sama apa? Ya paling sama garam aja, yang penting ada rasanya aja gitu. Jadi kalau untuk makan tidak dipermasalahkan gitu kan? Iya, yang penting iya makan tidak dipermasalahkan. Makan lah, tapi yang paling berat itu di saat yang besar sekarang mau ke SMP. Iya, itu udah ada surat tagihannya terus gitu kan, datang gitu ke rumah gitu ya. Ya mau gimana lagi kan, aku nggak bisa bayar, belum dapat uangnya. Berapa itu? Itu 3,5 juta. 3,5 juta. 3,5 juta. Bayaran sekolah gitu. Iya, itu tuh tunggakan dari kelas 1 sampai kelas 2 SMP sekarang gitu, belum terbayar. Kelas 1 sampai kelas 2? Iya. Itu emang per bulannya berapa? 100. Hah? 100 per bulan. Oh, jadi nggak dibayar hampir? Itu bukan hanya bulanan saja, oh, jadi ada yang ada lain. Bangunan juga gitu. Oh gitu, jadi ada bangunan, jadi dibulatkan hampir 3 juta lah. Itu nyampe kelas 3 nggak? Atau enggak, beda lagi? Enggak, ada lagi kelas 3 ada lagi. Oh gitu, karena swasta mungkin ya? Iya, swasta. Pernah nggak yang besar misalnya ngerengek untuk minta apa gitu? HP sih ya. Yang gede itu minta HP.
cuman akunya belum bisa beli gitu kan. Apa, untuk beli beras aja susah gitu. Apalagi kalau beli HP. Dari mana gitu ya. Terus apa lagi keinginannya? Ya ingin fokus ngurus anak-anak dulu gitu. Jadi yang gede sekarang udah untuk sekarang yang paling berat itu ya itu yang besar biaya gitu untuk ya, sekolah, biaya untuk sekolah. ya. Biaya untuk sekolah, terus juga keperluan yang lain. Katanya pengen handphone dan yang lainnya mungkin. Kalau untuk yang kecil kan masih. Yang kecil masih bisa diatasi lah. Gitu kan kalau untuk yang tapi besar, sekarang udah nggak nyusu lagi. Enggak. Dari dulu emang ASI atau pakai ASI? ASI. ASI. Jadi nggak terlalu berat gitu kan. Karena ditinggalkannya pas satu tahun. Ditinggalnya pas 1 tahun, jadi hampir ASI full nyampe 2 tahun berarti. Iya. Hampir 2 tahun. 2 tahun. Dan sekarang yang paling berat tapi yang kepikirkan adalah untuk biaya sekolah. Iya, biaya sekolah sih untuk itu. Untuk biaya yang lain. Ya, kalau untuk biaya yang lain masih banyak lagi ya, cuman yang utama itu. Itu pengennya itu ya. Iya, biaya sekolah. Kenapa emang ada yang paling mendesak, paling sedih gitu misalnya kalau ngomongin anak? Ya itu dia kan pengen apa? Sekolah gitu kan, nggak mau putus. Nggak mau putus katanya? Iya. Bilang gitu gue, gimana? Kata aku ya udah jangan putus sekolah gitu. Kita cari biaya aja gitu. Emang kalau juga misalnya ngelihat anak pengen sekolah kuat, sedangkan kita juga mau ngasih dari mana gitu ya, bingungnya di sana. Iya. Untuk minjem pun ke siapa? Susah. Tapi pernah minjem nggak untuk kebutuhan anak? Pernah. Pernah ke saudara juga, cuman ya gitu ya, sama juga gitu keadaannya kayak aku gitu. Jadi nggak dikasih? Enggak. Anak ya pasti larinya ke anak. Siapa sih yang nggak ingin anaknya sekolah tinggi gitu kan? Kita bisa ngebiayain. Pasti sangat sayang banget ya. Iya. Nggak, emang dari pas pisah nggak ngasih apa-apa? Nggak ada nafkah sama nggak ada. sekali. Nggak ada. Lost contact aja, nelpon ke anak atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada kabar lagi sama itu. Sama pisah jalan 4 tahun sekarang nggak ada kontak lagi, nggak ada kabar lagi. Selama 4 tahun? Iya. Lost contact aja? Iya. Nggak datang misalnya ke keluarga? Nggak ada. Nggak, tapi datang ke keluarganya atau gimana untuk? Nggak, akses komunikasi semua diblokir. Aku kesana pun udah apa? Nggak dipertemukan gitu kan, merasa terhalangi gitu. Itu berjuang sendiri. Nah ini sebetulnya kita jadi nggak bisa ngomong gitu kalau udah ngomong tentang anak. Pasti siapa sih yang nggak sayang sama anak? Pengennya sih kita ayahnya ada, kita ada, kita kerja sama. Dulu kerjaannya apa Teteh sebelum menikah apa? Nggak kerja. Nggak kerja? Nggak kerja. Nggak kerja, jadi begitu itu langsung nikah jadi ibu rumah tangga aja? Iya. Jadi pas sekarang udah cerai berarti ngurus anak lagi gitu kan? Iya, ngurus anak. Dengan kerja pun serabutan bisa dikatakan, apapun juga ya. Kalau dipikir mah nggak akan cukup kemana-mana ya. Iya. Iya. Ya kan 20.000 coba, kita juga 20.000 habis sama rokok. Iya. Kadang bekal, kadang enggak sih, anak juga yang gede yang sekolah. Kadang bekal gimana? Iya, kadang apa bekal sekolah, kadang ada, kadang enggak gitu kan. Kalau enggak ya paling bekal nasi aja sama garam gitu. Bekal nasi sama garam? Iya. Itu nggak malu? Pernah nggak ngomong misalnya, kenapa?
cuman bilang yang penting bisa sekolah aja gitu kan. Oh gitu bilangnya? Iya. Masya Allah. Saking inginnya. Emang sekarang rankingnya berapa? Dari kelas 1 sekarang udah ranking kelas 5. 5? Ya. Masih dalam prestasi bisa dikatakan. Iya. 5 besar. Ya emang kita harus dukung. Pernah ngomong misalnya, pengen dilanjutin kemana gitu? Ya kalau untuk itu sih belum kepikirannya. Dia cuman bilang ya untuk sekarang kalau ada uang pengen HP gitu kan, pengen beli HP gitu. Buat belajar kan sekarang belajar ada di HP semua gitu, di internet gitu. Kalau nggak ada HP kan harus gimana gitu. Kalau ada HP gimana ya? Ini jadi Sobat Muda HDW, seorang ibu yang harus menanggung kedua anak sendirian. Iya kan, ibu udah sepuh kan. Ibu sekarang berarti bapak udah nggak ada? Udah nggak ada. Ibu udah sepuh. Berarti sekarang tapi ngurus ibu juga? Ngurus ibu. Ngurus anak gitu ya? Iya. Dengan uang 20.000? Iya. Cukup? Ya cukup gak cukup harus dicukupin. Mau gimana lagi? Luar biasa, walaupun 20.000 juga bisa cukup. 20.000 cukup ke sana. Tiap hari berarti gini teh di sini sendirian. Ya, sambil mikir gitu kan. Tuh apa? Dapat uang dari mana gitu untuk ke sekolah? Dapat uang dari mana untuk ke sekolah? Iya. Nah ini Sobat Muda, kita kesini berkunjung sekarang udah hampir 3 kali ya Teh. Iya. Nah ya mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa buat Teh Epi. Kita doakan Sobat Muda, karena satu keinginan Teh Epi sih ingin bahagian anak, karena anak nomor 1. Dulu Teh kalau boleh cerita, itu pisahnya nggak ada KDRT atau apa? Nggak ada, cuman ya pihak ketiga, tapi bukan perselingkuhan ya. Apa? Tapi orang tua, orang tuanya selalu ikut campur dalam hal keuangan. Maksudnya gimana? Kalau boleh tahu? Jadi penghasilan suami itu harus dihandle sama mamahnya. Jadi nggak ke kamu gitu? Iya, enggak. Jadi itu yang bikin bertengkar itu? Itu bukan sekali 2 kali, cuman ada bukti transferan ke mamahnya. Terus? Kita yang cuma di sini cuma dikasih 400.000 itu selama 1 bulan. 400.000? Selama 1 bulan itu untuk segala. Untuk segala macam? Iya, untuk segala. Itu pun harus dipotong sama ongkos buat dianya gitu kan, untuk berangkat kerja. Jadi awal permasalahan di situ gitu. Iya. Karena mungkin ada potongan untuk orang tuanya. Tapi sebetulnya kamu juga ngerti ya, orang tua kan harus gitu kan? Ya memang, cuman kan kalau sudah menikah harus izin dulu istri. Iya, harus tahu harus dulu. Ngobrol dulu. Jadi itu tanpa sepengetahuan kamu gitu? Iya. Jadi apa namanya, nggak jujur gitu kan? Iya. Jadi yang pertama nggak kali transparan soal keuangan. dan ketahuan sama kamu gitu iya, kan? Ketahuan. Kamu tanyakan waktu itu? Ditanyakan tapi tidak mengakui, cuman ada pihak dari sana yang minta langsung gitu kan, lewat apa? WA. WA. Itu minta langsung katanya. Bukan WA ya, soalnya HP-nya jadul kan ya. SMS. Iya, SMS. Katanya biaya buat ibu, jatah buat ibu nggak cukup segitu gitu, harus minta tambah lagi gitu. Emang gaji dia berapa waktu itu? UMR Bandung sih.
UMR Tapi Bandung, nggak nyampe ke aku, nggak nyampe segitu. UMR Bandung itu berapa sih? 2 lebih? Iya. 3? Iya, 2 lebih. 22? Iya. Itu. Terima kamu cuma 400.000. Jadi permasalahannya bisa dikatakan ekonomi juga gitu kan. Iya. Dan intinya sih ketransparan, kejujuran itu kan pasti yang penting kejujuran untuk boleh sih, emang bagus sebetulnya ngasih ke orang tua tuh bagus, cuman karena kita punya istri ya, istri juga harus tahu. Iya. Dan kalau juga misalnya teteh tahu, pasti teteh juga nggak bakalan ini ya, nggak bakal marah kan, gitu kan. Gitu, tapi harus bilang dulu untuk apanya, tapi nggak harus dikasih semua ke dia gitu. Karena gitu. Di sini pun kan ada anak-anak. Jadi kan kalau misalnya berimbang banget tidak jadi masalah gitu kan, untuk kebutuhan ini gitu. Teteh juga kalau jujur, yang penting jujur kan ya, itu kan bisa diobrolkan. Nah, awalnya karena tidak kejujuran itu gitu kan sobat muda. Nah, ya udahlah, mudah-mudahan kita doakan ya teh ya. Amin. Teteh bisa jauh lebih baik. Nah ini juga udah azan duhur nih kebetulan nih sobat muda HDW. Kenapa nggak pulang teh? Lagi mikir buat nanti sore gitu kan, belum dapat uang. Hah? Maksudnya sekarang belum dikasih? Iya, belum dapat uang gitu. Belum dapat uang gimana? Nggak seperak pun, misalnya sekarang kan teteh lagi ini di kebun nih. Kan biasanya itu berapa? 20.000? Udah sama orang lain dikerjain gitu. Udah sama orang lain dikerjainnya. Oh, jadi tanggung sekarang nggak pulang? Iya, aku mikirnya untuk sore tuh gimana gitu kan. Sementara paginya juga belum makan. Ya udah kalau gitu nih teh, pulang aja dulu. Ini saya ada sedikit rezeki buat teteh, ditolong terima buat makan. Ya nggak usah. Nggak apa-apa. Makasih ya. Nggak apa-apa. Udah jangan nangis. Itu bisa tergantikan kan buat makan, buat apa? Iya. Ya. Iya. Jangan sedih terus. Walaupun juga misalnya sekarang rezeki mah pasti datang dari mana saja. Iya. Yang penting kita bisa mendoakannya. Amin. Saya yakin rezeki TEPI bisa jauh lebih baik, bisa banyak. Kalau juga misalnya kita terus ikhtiar teh. Yang penting ikhtiar, dan teteh jangan banyak kelamun, apalagi di sini gitu kan. Kita ngeliat kondisinya juga, makanya tadi ke rumah kita ternyata tetehnya di sini. Ini bener nggak sih? Iya bener. Makasih ya, A. Ya sama-sama. Kan katanya buat makan. Iya. Kalau udah ngomongin makan saya udah nggak tega. Itu minimal buat biasa kan 20.000 untuk 2 hari bisa. Iya. Untuk makan dan yang lainnya. Ya. Ya udah itunya disusut aja deh. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu teteh, sekarang teteh pulang ke rumah, ya kan? Sekarang bisa beli beras, beri apa untuk anak, kan kasihan anak sekarang ditinggalin ngelamun di sini sendirian. Iya. Ini juga udah azan duhur, kita juga sekalian pamit aja dulu. Enggak sekalian mau ke rumah dulu gitu, A? Ya boleh, yuk langsung kita ke rumah dulu. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih sobat muda HDW, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teh. Jalan mana? Jalan sini. Jalan itu bis. Jalan sini aja. Atau jalan mana? Nggak tahu, terserah teteh. Ya, jalan enak. Jalan mana? Ya. Sambil ngopi yuk di rumah. Boleh. Ya udah yuk. Bagi kopi dulu ya. Alhamdulillah. Nah sekarang kan, tapi ngopi juga nggak apa-apa teh, itu berikan beras aja. Iya. Yuk. Karena udah azan rohor, sobat muda HDW, kita sambil anterin teh Epi pulang.